Pada kesempatan ini kita akan membaca Idhah Qawaidil Fiqhiyah di muqaddimah terakhir dan langsung masuk ke bab inti nanti. Kita awali dengan membacaan Al-Fatihah. Pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita. Wa ma'alif hadal kitab Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abadi Al-Lahji. Yang masih ada mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat jasmani rohani, rezeki yang sudah tidak ada diampuni dosanya, diangkat derajatnya oleh Allah, dan ilmu kita jadi ilmu barokah manfaat. Ala hadiniyah wa la kunatan wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun. Ada? Hadhihi mas'alatun. Bada. Qala Tajus Subki. Bada punya As-Subki deh. Bada? Mas'alatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah fid darin bi amin. Allahumma fa'alna ma lam tanah rabbi alimna minhum ma jahilna wa dzakkirna minhum ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ay hadhi mas'alatun, adapun ini ialah satu masalah. Qala Tajus Subki. Qala berkata siapa? Syekh Tajuddin As-Subuki fi qawaidihi, di dalam beberapa kaidahnya. At-Tajuddin As-Subuki, di situ ada footnote Al-Asbah wan Nadhair, yaitu dalam kitab Asbah wan Nadhair. Ini ada 2 jilid ini yang karyanya Imam Tajuddin As-Subuki. Kalau yang As-Suyuti 1 jilid. Kebetulan saya tidak punya PDF-nya cuma. Al-Asbah wan Nadhair. Al-Asbahi wan Nadhair. Ini dalam kitab Asbah wan Nadhair karya Syekh Tajuddin As-Subuki. Berkata pada al-qaidatu, adapun kaidah, al-amrul kulliyyu alladhi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsiratun tubhamu ahkamuha minha. Al-qaidatu, adapun kaidah, al-amru ialah perkara, urusan, al-kulliyyu yang bersifat global, yang bersifat menyeluruh, yang bersifat umum. Alladhi yang yantabiqu, meliputi, mencakup, alaihi atas al-amrul kulli, alaihi atas alladhi yani al-amrul kulli, apa? Juz'iyatun katsiratun, apa? Beberapa bagian, katsiratun yang banyak. Tubhamu ahkamuha, tubhamu yang dapat dipahami. Di situ al-muradu bi al-qadiyatul kulliyah. Al-qadiyatul kulliyah, yang dimaksud bihi dengan al-amrul kulli itu adalah al-qadiyatul kulliyah, adalah keputusan, pernyataan yang bersifat universal, yang bersifat umum, yang bersifat global. Tubhamu yang dapat dipahami, ahkamu apa hukum-hukumnya, juz'iyatun katsirah minha dari kaidah. Kaidah adalah perkara yang bersifat global, yang di dalamnya tercakup beberapa bagian-bagian yang banyak, bagian-bagian yang banyak, yang hukum-hukumnya juz'iyatun katsirah itu bisa diperoleh, bisa dipahami melalui kaidah tadi. Itu kaidah. Kaidah itu ibarat
hal yang bersifat global, umum, di dalamnya banyak mencakup bagian-bagian kecil. Yang bagian-bagian kecil itu hukumnya bisa dipahami melalui satu kaidah itu, kaidah al-amrul kulli itu. Minha ma la yahtassu bibabin. Minha ialah sebagian dari kaidah. Ma adapun sesuatu la yahtassu yang tidak khusus apa ma, yang tidak tertentu apa ma, bibabin dengan satu bab. Kaidah itu ada yang bersifat tidak khusus bagi satu bab. Artinya, kaidah itu bisa dipakai untuk berbagai bab fikih. Nah, kakaulina seperti ucapan kami, al-yakinu la yazulu bisyak. Ada kaidah, adapun keyakinan la yazulu ialah tidak bisa hilang apa keyakinan bisyakki dengan keraguan. Nah, ini salah satu bentuk kaidah yang tidak khusus satu bab, artinya bisa digunakan untuk atau dipraktekkan, diterapkan di berbagai bab. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Di situ ayat ta'rifu ahkami juz'iyatin maudhu'ul qaidah minal qaidah. Definisi hukum-hukum dari beberapa bagian itu disusunnya kaidah dari kaidah. Nah, maksud juz'iyatun katsirah itu ada kaidah, di bawahnya ada kaidah pula. Wa kaifiyatu dzalika antu ja'ala al-qa'idatu anta ja'ala al-qa'idata kubra qiyasin, yaitu dengan cara kaidah itu dijadikan kiasan yang terbesar. Wa tadumu ilai sura sahlatul husul maudhu'aha juz'iyyun min juz'iyatin maudhu'ul qaidah. Dari rancang dia. Yang penting ada kaidah yang tidak khusus satu bab, tidak bisa dipraktekkan di beberapa bab. Wa minha ma yahtasub. Wa minha, dan ialah sebagian dari kaidah, ma adapun sesuatu yahtasu yang tertentu apa ma, yang khusus apa ma. Ada kaidah yang khusus satu bab, tidak bisa untuk digunakan pada yang lain. Kakaulina seperti ucapan ya, kullu kafaratin sababuha maksiyatun fahiya 'alal fauri. Kullu kafaratin, adapun setiap kafarat sababuha maksiyatun, yang adapun sebabnya kafarat maksiyatun ila maksiat. Setiap kafarat yang disebabkan oleh kemaksiatan, fahiyah, maka adapun kafarat 'alal fauri ialah wajib disegerakan. Fahiyah, maka adapun kafarat 'alal fauri ialah wajib disegerakan. Di situ ada penjelasan nomor 5 ya. Nah, tadi ada kaidah yang berlaku atau bisa diterapkan di beberapa bab, ada kaidah yang hanya berlaku dalam satu bab, tidak bisa digunakan untuk bab yang lain. Termasuk al-yakin la yazulu bisyakki, keyakinan tidak bisa hilang dan keraguan. Di situ dijelaskan, fa innahu kama qala Suyuti, sebagaimana berkata Syekh Imam Suyuti, al-qaidatun tadkhulu fi jami' abwabil fiqh. Sekocak dia adalah satu kaidah yang bisa masuk di seluruh bab-bab fikih. Nah, itu yang tidak khusus satu bab. Wa innal masailal muhrijata 'alaiha tablughu salasata arba'il fiqh. Dan sesungguhnya masalah-masalah yang dikeluarkan atas satu kaidah itu tablughu ialah sampai salasata arba'il fiqh, sampai
3/4 fikih. 3/4 fikih itu masuk dalam kaidah ini. Wa aksara, bahkan lebih. Wa sayati ba'dun mimma yandariju fiha insyaallah. Dan akan datang ba'dun apa sebagian mimma yang termasuk sesuatu yang dari yang include atau masuk apa ma fiha di dalam kaidah tersebut. Insyaallah jika Allah kehendak Allah. Ada kaidah yang khusus satu bab, ada kaidah yang tidak khusus satu bab. Salah satu contoh kaidah yang berlaku untuk semua bab-bab fikih adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, nomor 2 yang termasuk kaidah hanya berlaku atau bisa diterapkan dalam satu bab seperti kullu kafarotin, setiap kafarot di sini setiap kafarot ay udma mughalladatun wa arbatun. Ada kafarot tebusan yang besar dan memberatkan itu ada 4 kafarot. Kafaratu diharin, 1 kafarot dihar. Wa qatlin, dan kafarot tebusan membunuh. Wa jima'in, dan kafarot jima' nahar Ramadan, karena berjima di siang bulan Ramadan. Itu kan ada urutnya. Itu kubra mughalladh. Apa? Di samping raja dan memberatkan, memang diberatkan. Apa tadi pertama? Kafarat dihar terus membunuh, kemudian jima di siang Ramadan, wa yaminin, dan kafarat sumpah. Itu kafarat yang besar. Dan itu memang sengaja diberatkan, karena kalau diberatkan misalnya langsung nebus kan yang menebus budak itu kan terakhir. Misalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut kan dulu makin soki tetap orang miskin, namun iya kan. Tapi kalau langsung nebus sekian juta, itu mudah bagi orang kaya. Orang miskin enteng. Kafarat sumpah ini kan apa? Kafarat sumpah. Sumpah dilanggar. Sumpah terserah. Nanti bersumpah demi Allah tapi dilanggar, tak ada. Ya sumpah tak masuk, ternyata masuk. Nanti itu ada penjelasan gampang. Hah? Hello, saya tak ada pak dulu. Mari lo tanya di sini. Nah, terus di mana? Faharajat as-surah al-muhaffafah. Maka keluar apa? Kafarat surah yang ringan. Wa anwa salah satu. Adapun macam-macamnya kafarah surah muhaffafah itu ada 3. Mudun, mud, mudani, damun. 1 mud, 2 mud, dan dam. Dam. Darah itu. Dam itu kan pada ngaji. Ada dam tartib. Tamattu, kalau di Indonesia kan tamattu, rata-rata tamattu kena dam. Kenapa? Karena kena dam tartib. Yang seharusnya haji dulu karena tapi di Indonesia biasanya umroh dulu. Pasti umroh dulu baru pelaksanaan haji, itu kena damu tartib. Karena tamattu. Iya, nyebelimbi dia dam nih. Ada ngaji deh. Rata-rata Indonesia tamattu. Alal fauri, wajib seketika. Ini wajibatun alal fauri, artinya wajib dilaksanakan dengan segera. La yajuzu ta'khiruha, tidak boleh diakhirkan, apalagi ditunda. Fil qatli, di dalam pembunuhan, termasuk wajimain, dan jima nahar Ramadan, di siang bolong Ramadan. Wa fima law aso bil hanas, wa fima, dan di dalam perkara law haso, andai kata bermaksiat si paman bil hanas, dengan melanggar sumpah. Wa fid dihar, dan dihar inda iratidulati bihila fi ghairi dzalik. Ketika kafarat dihar, ketika ia ingin melaksanakan melaksanakan hubungan suami istri. Kafarat dihar segera kan mencet dihar ini. Lupa kayak apa dia. Bihila fi ghairi dzalik, beda dengan kafarat yang lain 4 itu. Kama law kana al-hanasu ta'atan au mubahan wa kan wa'il fidyah. Sebagaimana andai kata ada apa hanas, pelanggaran itu ta'atan ialah berupa ketaatan, au muhaban, atau sesuatu yang dibolehkan. Wa kan wa'il fidyati, dan seperti macam-macamnya fidyah.
Fa innaha alat tarohi, mainama kanjenggunya anwa'id fitah alat tarohi ialah boleh di apa? Diakhirkan, tidak digerakan. Kalau Ba'dul Mutahirin berkata kepada keterangan siapa bagian ulama-ulama mutahirin. Nudumu benar baca nudumu suarin mutasabihatin. Ayu sama dhabiton. Wal ghalib adapun ghalibnya biasanya kaprahnya fima di dalam perkara uhtussoh yang dihususkan apa ma bibabin dengan satu bab wa kusida bihi dan dimaksudkan bihi dengan ma apa natmu suarin apa mengurut apa iya mengurut nadam itu kan maksudnya ini nudum ya nudum nidamun nudumun aturan urutan ini nudumu suarin apa aturan-aturan urutan-urutannya beberapa contoh mutasyabihatin yang apa benih-benih saling menyerupai itu mirip deh mirip ayu sama ialah harus dinamai apa ma dobiton pada dobit ini dobit itu biasanya khusus pada kaidah yang hanya berlaku diterapkan satu bab tapi kalau kaidah itu bisa dilakukan beberapa bab itu biasanya ya. Jadi kalau kaidah itu bersifat global dan bisa diterapkan di berbagai bab masalah fikih, tapi kalau dobit hanya berlaku di satu bab fikih. Misalnya bab nikah hanya berlaku di bab nikah itu namanya dobit. Tapi kalau kaidah bisa berlaku umum. Nah itu. Wa in syi'ta qultah. Wa in syi'ta jika berkehendak siapa kamu qultah maka mengucapkan siapa kamu mengucapkan pada kata-kata ma'amma suwaron. Ma pada sesuatu ammah yang meliputi apa ma suaron pada beberapa contoh. Jadi bedengujaki jika kamu ingin simpel mengatakan dobit itu apa? Itu sesuatu yang bisa mencakup beberapa contoh, tapi hanya berlaku dalam satu bab. Fa in kana al-maqsudu min dzikri al-qadral mustarakah alladzi bihi istarakat aswaru fil hukmi bahwa al-mudrak. Fa in kana maka jika ada al-maqsudu apa yang dimaksud min dzikri dari menyebutnya ma al-qadra al-mustarakah al-qadra al-mustarakah al-qadra ialah kadar ukuran ketentuan al-mustarakah yang mustarok itu di apa? Ganti. Bukan. Seekempul di bagian apa bahasanan? Di milik di apa ya di apa ya? Istirok serikat itu bersekutu kan? Yang disekutuhi maksudnya yang dimusuhi. Bisa untuk dilakukan untuk semua gitu. Milik bersama, padahal mustarok itu milik bersama, sama seperti itu. Alladzi yang bihi dengan al-qadra mustarok istarokat bersekutu aswaru apa beberapa contoh filukmi dalam hukum. Kalau yang dimaksud adalah kadar yang bisa digunakan untuk beberapa contoh hukum, bahwa maka adapun ma itu al-mudrak ialah mudrak. Apa mudrak? Beda mim dengan namanya mem ai maudhi'ul idrak, tempat untuk mengetahui. Wal muradu minhu adapun yang dimaksud minhu dari al-mudrak ma yudraku minhu nahwi dalilin. Ma adalah sesuatu yudraku yang dapat diketahui minhu dari ma apa al-hukmu apa hukum min nahwi dalilin dari seumpamanya dalil. Kalau yang dimaksud itu adalah kadar apa ukuran atau aturan yang bisa digunakan untuk bersama dari sekian banyak contoh dalam hukum, itu namanya mudrak. Mudrak itu hukum yang dapat diketahui dari satu dalil. Hukum-hukum yang dapat diketahui dari satu dalil. Wasya'i ala lisanil fuqaha fathuha.
Tapi yang umum menurut bahasanya para ulama fikih, fathuha demimnya mim al-madrak ya. Qala fil misbah wa laysa li tahriji wajhun. Qala al-allamah al-Qurdi al-madarik hiya al-adillatu tafsiliyah. Al-madarik itu apa? Jamak dari madrak. Al-madarik adalah dalil-dalil yang rinci. Itu. Banyak ini. Innamal a'malu binniyat fa hadza hadisun ya muswarun katsiratun. Ini hadis kan, satu hadis. Misalnya dari ada pun contohnya apa namanya tadi? Dhabit itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Innama hanyalah al-amalu, adapun beberapa amal binniyati ialah tergantung dengan beberapa niat. Fa hadza hadisun ya muswarun katsira. Ini hadis ya yang mencakup apa hadis suwaran kasiratan pada beberapa contoh yang banyak. Wa kana al-maksud min al-qadrul mustaraku alladhi istarakat. Yang dimaksud dari hadis ini, dari hadis apa? Al-innamal binniyat al-qadrul mustarakah alladhi istarakat tilkas suwaru bisababi. Adalah ketentuan yang bisa dimiliki bersama ya oleh beberapa contoh hukum dengan sebab hadis tersebut. Fi hukmin, di dalam satu hukum. Wow, adapun apa yang dimaksud itu? Qadrul mustarak itu al-wujub, wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib niat. Ini bisa dilakukan, bisa dimiliki oleh beberapa contoh ibadah. Salat, wudhu, pokok bukan hanya satu bab. Faswar huna, misalan. Adapun beberapa contoh huna di sini, masalah contohnya al-wudu, wal ghusli, wa tayammum, was salat bi anwaiha, wal imamatu, wal iqtida, wal hajjud. Yang dimaksud beberapa contoh itu membutuhkan satu satu kadar yang bisa dimiliki bersama itu oleh beberapa contoh hukum innamal al-binniyat. Karena itu bukan hanya satu bab tapi bisa dilakukan dari wudu. Ini menunjukkan bahwa niat itu wajib. Wajib di dalam wudu, wajib di dalam mandi, tayammum, sholat dan macam-macamnya sholat, wal imamati dan wajib dalam niat imamah dan tidak bermakmum, wal haji wal umrah, wal tawaf, wal qadrul ladzi istarakat bisababi fil hukmi wal hadisul madkur. Adapun ketentuan yang bisa dimiliki bersama di dalam hukum adalah hadis yang tersebut tadi. Nah, hadis yang innamal binniyat itu tadi. Au kaunuha min a'malil jawari, atau adanya apa tadi? Macam-macam contoh itu min a'malil jawari ialah termasuk dari berbagai macam amal anggota dohir, anggota tubuh, mudrak. Bukan, nanti itu ada lain. Maksudnya begini, ada kaidah, ada dobit. Kaidah itu kan ketentuan umum global yang di dalamnya mencakup hukum bagian-bagian kecil, yang di dalamnya mencakup bagian-bagian kecil, yang hukum bagian-bagian kecil itu bisa diketahui melalui kaidah umum itu. Nah, begitu. Kalau dobit hanya berlaku satu bab. Hanya berlaku satu bab. Sehingga ada yang mengatakan dobit ya kaidah ya dobit. Karena sama, fungsinya sama. Cuma berbedanya kalau kaidah di dalamnya banyak mencakup hukum-hukum juz'iyat, tapi kalau dobit hanya mencakup satu bidang hukum di bab-bab tertentu. Nah. Wa illa, dan jika tidak, dan jika yang dimaksudkan itu bukan al-qadrul mustarak, fa in kana al-qadru dhabta dzalika suwar, fa in kana, maka jika ada al-qasdu apa maksud? Dhabta tilka suwar binau'in min anwa'id dhabti. Dhabta tilka suwar ialah membatasi atau menentukan contoh-contoh tersebut binau'in dengan satu macam min anwa'id dhabti, dari bermacam-macamnya dhabtun, ketentuan, min ghairi nadrin, dengan tanpa melihat, ila ma'akhidiha, pada tempat-tempat sumbernya suar, atau pada sumber-sumbernya suar, bahwa dhabit, bahwa maka adapun al-qadrul mustarak itu ad-dhabit itu adalah dhabit.
Kalau yang dimaksud hanya menentukan hukum contoh-contoh tersebut tanpa mengetahui apa dalilnya, apa sumbernya, itu dobit. Wailah, dan jika tidak seperti itu, tidak hanya menentukan hukum tanpa mengetahui sumber, fahwal qaidatu, maka itu al qaidatu ila qaidah. Itu perbedaan antara qaidah dengan dobit. Intaha mulahhasan, indah selesai apa qaulutat taj, perkataannya Imam Tajuddin As-Subuki, mulahhasan hale diringkas. Masuk kepada al-babul awwalu. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama. Fil qawaidil khamsi, di dalam adapun bab yang pertama fil qawaidil khamsi, ialah di dalam menjelaskan beberapa kaidah al-khamsi yang 5. Al-bahiyati, yang apa ya? Yang bagus, bahiyah. Allati, yang tarji'u, allati, yang ya qawaidul khamsi, tarji'u, kembali ilaiha, kepada qawaidul khamsi, ilaiha, kepada allati, asin allati, al qawaidul khamsi. Apa yang kembali? Jami'ul masailil fiqhiyah, apa seluruh masalah-masalah fikih. Bab pertama akan membahas kaidah yang 5. Yang mana seluruh permasalahan fikih akan kembali pada 5 kaidah ini. Seluruh permasalahan fikih akan kembali pada 5 kaidah ini. Al-qaidatul ula, adapun kaidah pertama. Kaidah yang pertama, al-umuru, adapun beberapa perkara, bimaqasidiha, ialah tergantung beberapa tujuannya. Segala urusan itu tergantung tujuan. Kaidah pertama, al-umur bimaqasidiha, adapun beberapa perkara, bimaqasidiha, ialah tergantung beberapa tujuannya. Artinya as-su'unu murtabitatun biniyatiha. As-su'unu, adapun beberapa perkara, murtabitatun, ialah bertalian, berkaitan, bersinergi, berhubungan, biniyatiha, dengan beberapa niatnya su'un. Dengan beberapa niatnya as-su'un. Wal aslu fi hadil qaidati, wal aslu, adapun sumber atau asal, fi hadil qaidati, di dalam kaidah ini, di dalam ini rupanya kaidah, qauluhu, ialah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyati, innama, hanyalah al-amalu, adapun beberapa amal, binniyati, ialah tergantung beberapa niat. Wa hadza, adapun ini innamal a'malu binniyat, hadisun sahihun masyhurun. Hadisun ialah hadis, sahihun yang sahih apa hadis, masyhurun yang masyhur apa hadis. Akhraja yang sengetokno apa? Akhraja yang mengeluarkan kepada hadisun sahih, kepada hadza, yakni hadis sahih. Siapa? Al-aimatus sittatu, siapa beberapa imam as-sittatu yang 6. Siapa yang imam yang 6? Al-Bukhari, rupanya satu Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa ghairuhum, dan selain mereka. Min hadisi Umar bin Khattab, bersumber dari hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab, min hadisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bersumber dari hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan ridha Allah taala anhu, dari Umar bin Khattab. Wa'lam, ojo gendeng sira. Jan. Qad tawataran an-naqlu an aimati fi ta'dimi qadri hadis niyah. Wa'lam, ketahuilah olehmu. Seserong aing di mah. Ketahuilah olehmu. Berapa minum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yata'atta minkal ilmu, wahai orang yata'atta yang bisa, minka dari kamu, al ilmu, apa ilmu. Qad tawatara, qad sungguh-sungguh tawatar, berturut-turut, an-naqlu, apa penukilan, anil aimati, dari beberapa imam, fi ta'zimi qadri hadis niyah,
di dalam mengagungkan kadar ukuran derajat hadis niat ini. Qala Ubaidah, qala Abu Ubaidah, qala berkata siapa Abu Ubaidah, laisa fi ahbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa aktsaru faidatan min. Sungguh ada beberapa nukilan dari berbagai imam di dalam menjelaskan betapa agungnya, betapa besarnya hadis tentang niat ini. Salah satunya berkata siapa Abu Ubaidah, laisa fi ahbarin Nabi, laisa tidak ada. Fi ahbarin Nabi ialah di dalam beberapa khabarnya Nabi. Fi ahbarin Nabi ialah di dalam beberapa hadisnya Nabi. Apa? Syai'un ajma', syai'un apa sesuatu ajma'u yang lebih sempurna, lebih mengumpulkan, lebih mencakup, lebih universal. Wa aghna dan lebih mencukupkan. Wa aksar dan lebih banyak. Opo nih? Faidatan, apanya? Faidahnya minhu dibanding hadis niat. Wattafaqal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ali bin al-Madini wa Abu Dawud Daruqutni wa ghairuhum ala annahu sulusul ilmi. Wattafaqo dan sepakat al-Imam Sopo, al-Imam Syafi'i siapa Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang Imam Ahmad bin Hanbal wa Abdurrahman bin Mahdi dan Imam Abdurrahman bin Mahdi wa Ali bin al-Madini dan Imam Ali bin al-Madini wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud wa Daruqutni dan Imam Daruqutni wa ghairuhum dan selain mereka. Sepakat mereka ala annahu kepada sesungguhnya, atas sesungguhnya hadis sulusul ilmi ialah sepertiga ilmu. Sepertiga ilmu itu masuk dalam hadis innamal a'malu bin niyyat. Wa minhum man qala. Wa minhum ialah sebagian dari mereka para a'immah. Man adapun ulama, adapun imam qala yang berkata siapa man rub'uhu. Ilmu itu apa? Hadis itu rub'uhu, rub'un, seperempat ilmu. Ada yang mengatakan seperempat ilmu. Aduh. Wa wajjahal Baihaqi. Nomor berapa itu? Footnote nomor? Wa wajjah dan mengarahkan Al-Baihaqi siapa Imam Baihaqi kaunau kepada adanya hadis sulu sal ilmi ialah. Obat dari kaunun sulu sal ilmi ialah sepertiga ilmu. Bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Fan niyatu ahadu aqsamiyas salasati. Imam Al-Baihaqi mengarahkan bahwa hadis itu dikatakan keberadaan hadis itu adalah sepertiga ilmu, mengarahkan kepada bi anna kasbal abdi, karena dengan sesungguhnya usaha seorang hamba, kasbal abdi ya kau iya terjadi apa kasbal abdi biqalbihi dengan hatinya abdun, walisani dan lisannya abdun, wajawarihi dan anggota tubuhnya abdun.
Kenapa Imam Baihaqi mengatakan mengarahkan hadis itu dikatakan sebagai sepertiga ilmu? Karena semua usaha abdun, pekerjaan seorang hamba itu pasti dilakukan oleh 3 hal. 1 dilakukan oleh hati, 2 oleh lisan, 3 oleh anggota tubuh. Faniyatu, maka adapun niat ahadu aqsamiya salasa. Adapun sedangkan niat, adapun niat ahadu aqsamiya ialah salah satu dari macam-macamnya sulusal ilmi itu, macam-macamnya itu apa? Bukan. Salah satu yang 3. Kan ada ya upaya atau pekerjaannya hamba itu bisa dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Sedangkan niat salah satu dari yang 3 itu. Sehingga dikatakan sepertiga ilmu. Karena apa yang dilakukan apa dilakukan seorang hamba pasti dilakukan oleh salah satu yang 3 itu. Entah hati, lisan, atau anggota. Wa arjahuha, adapun paling unggulnya. Wa arjahuha, dan paling unggulnya yang 3. Sedangkan niat itu adalah paling unggulnya yang 3. Niat itu dilakukan oleh hati, sehingga hati taruh di depan. Niat hati, lisan, jawareh. Li'anna qad takunu ibadatan mustaqillatan. Li'anna, karena sungguhnya niat qad takunu, kadang-kadang ada apa niat? Ibadatan mustaqillatan ialah menjadi ibadah tersendiri. Wa ghairuha, adapun selainnya niat, ya tajuk ialah butuh apa ghairuha ilaiha, kepada niat. Menurut Imam Baihaqi, hadis itu lebih condong dikatakan sepertiga ilmu. Kenapa? Karena semua kegiatan hamba itu bisa dilakukan dengan 3 hal. 1, hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Sedangkan niat masuk salah satu dari yang 3 itu. Niat itu dilakukan oleh hati. Dan itu niat itu adalah paling unggulnya dari yang 3 itu. Kenapa dikatakan paling unggul? Karena 1, niat itu menjadi ibadah tersendiri tanpa yang lain. Sementara ibadah yang lain pasti butuh yang namanya niat. Itu yang menjadi landasan Imam Baihaqi, sehingga dikatakan hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan sulusul ilmi maksulab. Lu beda footnote dari kutne ilaiha itu apa? Nomor nomor 3. Nomor 3 As-Sunanus Sughra. Itu diterangkan dalam kitab As-Sunanus Sughra. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Berkata siapa? Al-Imam, seorang Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan memberikan rahmatku kepada beliau, Imam Asy-Syafi'i. Allah taala, siapa Allah taala. Hadisun niyati yadkhulu fi 70 baban. Hadisun niyati, berkata Imam Syafi'i pada kata-kata hadisun niyati, adapun hadis tentang niat, yadkhulu ialah masuk apa hadis tentang niat fi 70 baban, di dalam 70 baban. Apanya? Babnya. Yundar, bisa dilihat keterangan itu di Syarhah Muslimin, sarannya apa? Sahih Muslim lin Nawawi, milik Imam An-Nawawi. Bisa dilihat keterangan itu dalam halaman 13, juz 13 halaman 53. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Bersendi. Mangkana urunan meleh, kan mangkana akhir apa? Akhir dari pendidikan itu apa? Yang mau melanjutkan di luar pondok dimintai infak atau keikhlasan untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk membeli kitab
untuk perpus. Yang sekarang masih ada sekitar 6 atau kitab, karena masih banyak yang belum infak. Kenapa? Nah, nunggu ijazah. Ijazah keluar, maka infak juga keluar. Kitanya begitu. Hah? Qala Suyuti. Jadi tidak harus, sebenarnya tidak harus yang mau berhenti, tidak. Siapapun mator kadang sepona. Ambian tolong diajari ya, Pak. Parpus foto kitab nikah. Foto kitab apa, nak? Terserah ambian, Bon. Minimal harga 150 sampai tak terbatas. Tidak apa-apa. Yang diharapkan maki bengah, karena yang mau beli ustadznya nanti kitab apa yang dibutuhkan nanti. Beendeki beda masalah, ada musyawarah, tinggal ambil di kitab itu. Benih di ustadz benih. Qala Suyuti, berkata sifat Imam Asy-Suyuti. Wa hadza dzikru ma wa ya ben. Ayo, semangat. Wah, ada pun ini dzikru ma yarji'u ilaihi minal abwabi. Dzikru ma ialah menyebutkan sesuatu yarji'u yang kembali ilaihi kepada ma, yarji'u yang kembali ilaihi kepada ma minal abwabi, dari beberapa bab ijmalan, halnya secara global. Mendalika ialah sebagian hal tersebut rub'ul ibadah, seperempat rub'ul ibadati, seperempat beberapa ibadah bikamalihi dengan kesempurnaannya rub'ul ibadah, rub'ul ibadat. Kal wudu, seperti wudu, wal gusli, dan mandi, fardan wa naflan, baik fardu maupun fardan, baik fardu wa naflan dan sunnah, wa mashul mushafi, dan mengusap muzah, di mas'alatir jarmuki, di dalam masalah jarmuk. Apa jarmuk itu? Nomor 5. Huwa ma yulbasu fawqal khuffaini liyakuna wiqayatan lahuma minal wahli wan najasah. Jarmuk itu adalah pakaian atau sesuatu yulbasu yang dipakai apa ma fawqas khuffaini, yang dipakai di atasnya sepatu, agar supaya menjadi penjaga, agar bisa memelihara lahuma bagi dua sepatu minal wahli ya. Aminar rijli apa wahli? Wan najasati, dan najis. Jarmuk itu pakaian yang dipakai di atasnya sepatu. Wa tayammumi, dan tayammum. Wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis. Ala yu'rin, ala ra'yin, atas satu pendapat. Wa ghuslil mayyiti, dan memandikan mayit, ala ra'yin, atas satu pendapat. Wal awani, dan beberapa membasuh beberapa wadah di mas'alatil dabbati, di dalam masalah dabbah. Nomor berapa itu dabbah? Ai al-ina'ul mudabbabu, yakni wadah yang di apa deh? Sempuh apa yang disempuh? Disepuh. Badana ruah. Masih jam campur itu. Oh, dicampuri lah. Bukan. Because this zinati, dengan tujuan sebagai hiasan. Wawa al-ina'ul ladzi in sada'a, apa jeda? Faluhima bil fidda kama sayati fi akhiril qaidah. Agak akan diterangkan nanti pada akhir kaidah yang keempat. Wa ghairiha, dan selainnya tadi itu awani. Was sholati bi anwa'iyah, termasuk salat dan macam-macam salat. Al qasri, termasuk qasar. Al jam'ih, menjama'. Al imamati, menjadi imam. Al iqtidai, menjadi makmum. Was sujudi tilawati, dan sujud tilawah. Was syukur, dan sujud syukur. Wa khutbatil jum'ati, dan khutbah Jumat ala ra'yin, atas satu pendapat. Wal adani, dan adan ala atas satu pendapat. Wa adai zakati, dan menunaikan zakat.
Isti'malil hulli dan memakai hiasan. Au kanzi atau menyimpan hiasan. Wa sadaqati tatawi dan sedekah tatawu, wa shaumi dan puasa, wa itikaf dan itikaf, wal haji dan haji, wal umrah dan umrah. Wa dhahaya dan beberapa sembelihan, wan nadari dan nadar, wal kafarati dan beberapa kafarat, wal jihadi dan jihad, wal atqi dan memerdekakan, wa tadbiri dan tadbir, budak mudabbar, wal katabati dan katabah, budak mukatabah, wal wasiati dan wasiat, wal nikah dan nikah, wal waqfi dan waqaf, wasairil kurbi dan ibadah yang lain, dan seluruh ibadah. Artinya syair itu apa ya? Selainnya yang tersebut, selainnya yang telah disebutkan itu syair. Bimakna dengan makna tawaqqufu husulil sawab ala qasdi taqarrubi biha ilallah. Ya Allah ya Rasulullah. Bimakna tawaqqafah, tertangguhkan, husulus sawabi apa? Diperolehnya pahala ala qasdi taqarrubi, atas tujuan mendekatkan diri biha dengan ibadah tadi, ilallahi ta'ala, biha dengan ibadah tadi ya, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dengan kata lain, pahala itu bisa diperoleh semua tadi dengan tujuan takarub, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah-ibadah tadi kepada Allah Ta'ala. Kata qala fa in arada sawaba al-kamila fala ba'sa wa illa fa wada'ibun bina'an ala marja Syekh Az-Zakaria. Kata begitu qala berkata, siapa yang berkata tadi awal? Suyuti ya. Fa in arada, maka jika berkehendak siapa orang as-sawabah, pada pahala al-kamila yang sempurna, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wa illa, dan jika tidak berharap pahala, bahwa maka ada pun dhaifun, bahwa bukan pendapat, madapun kaul, pendapat dhaifun adalah dhaif. Binaan ala marjah, karena berdasarkan alama, atas pendapat rajah yang mengunggulkan kepada Syekh Zakaria. Siapa? Syekh Az-Zakaria Al-Ansari, wallahu alam. Zakaria itu adalah Ibnu Muhammad Al-Ansari, Syekhul Islam. Wafat pada tahun 1926 Hijriah. Dan ini bisa kamu lihat keterangan dalam kitab Tuhfatul Tulab halaman Shahifah 21. Tadi ya, kaidah pertama al-umur bimaqasidiha, urusan itu tergantung tujuannya. Ini kaidah ini berlandaskan pada sebuah hadis yang nama innamal amalu binniyat. Sehingga dikatakan hadis ini dikatakan oleh para ulama, oleh para imam, ada yang mengatakan sepertiga ilmu, ada yang mengatakan seperempat ilmu. Salah satu yang mengatakan adalah Imam Al-Baihaqi, mengatakan hadis ini yang merupakan dasar dari kaidah pertama ini adalah sepertiga ilmu, karena setiap kegiatan hamba, setiap kegiatan manusia pasti bisa dilakukan dengan tiga hal: satu dengan hati, dua dengan lisan, tiga dengan anggota tubuh. Sementara niat adalah termasuk salah satu dari yang tiga, yaitu biqalbi, dengan hatinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.